hal-hal aneh sering terjadi di sana, seperti tangisan seorang wanita di tengah malam, suara telapak kaki dari lantai 2, dan bahkan anak dari mereka yang bernama Putri sering tiba-tiba menangis dan matanya terbelalak ke arah tangga. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gua, Rizky Abadi Putra. Siapa sih yang tidak kenal dengan makhluk astral yang satu ini? Dia sesosok wanita yang sering menggunakan gaun putih dan berambut panjang. Benar sekali, kuntilanak. Nah, di video kali ini gua akan menceritakan kisah nyata yang pernah dialami oleh kawan gua yang kita sebut aja Andi dan keluarganya ketika mereka menyewa sebuah kontrakan tua di daerah Jakarta Timur. Simak terus videonya sampai selesai. Let's go! Awal kisah pada tahun 2012 silam, Andi, istri beserta satu anaknya bernama Putri, berencana untuk pindah rumah karena si Andi ini dimutasikan tempat kerjanya ke sebuah perusahaan di daerah Jakarta Timur. Dan kebetulan di sana mereka tidak ada keluarga dan harus mencari sebuah kontrakan. Setelah survei ke beberapa tempat, pada akhirnya si Andi ini tidak menemukan sebuah kontrakan yang cocok bagi mereka. Karena sebagian besar kontrakan di sana memiliki jarak yang cukup jauh dari kantor barunya tersebut. Cari dan terus mencari, pada akhirnya si Andi dan keluarganya ini menemukan sebuah kontrakan tua yang memiliki 2 buah lantai. Dan langsung saja mereka mensurveinya dan melihat-lihat kontrakan tua tersebut. Pada saat itu, jam menunjukkan jam 5 sore dan mereka pun disambut oleh anak dari pemilik kontrakan tersebut yang di sini kita sebut saja Tono. Awalnya tidak ada hal-hal aneh terjadi dan mereka pun mengecek ruangan demi ruangan kontrakan tua tersebut. Kemudian, minimnya pencahayaan dari ujung gang hingga ke depan pintu membuat kontrakan itu seperti lembab dan sangat layak untuk dihuni. Rumah kontrakan tua ini terdiri dari 2 buah lantai, di mana lantai pertama terdiri dari ruang tamu, kamar utama, dapur, WC, dan juga ruang makan. Sedangkan di lantai kedua terdiri dari 2 buah kamar dan sebuah loteng untuk menjemur pakaian. Ketika awal melakukan survei pada rumah kontrakan tersebut, istri si Andi ini telah merasakan aura yang tidak nyaman ketika berada di lantai pertama. Bahkan diketahui, kontrakan ini telah kosong selama 3 bulan karena ditinggal kabur oleh penghuni sebelumnya. Barang-barang perabotan masih ditinggalkan dia sehingga berserakan di mana-mana. Singkat cerita, si Tono pun menceritakan kepada si Andi dan keluarganya bahwa penghuni sebelumnya telah menunggak beberapa bulan kontrakan tersebut dan akhirnya melarikan diri. Kemudian, si Tono dan istrinya lanjut melakukan survei dan menaiki sebuah tangga untuk mencapai lantai kedua. Setibanya di lantai kedua, aura yang mereka rasakan sangat terasa, bahkan tercium bau tidak enak dari salah satu kamar di sana. Kemudian, setelah melakukan survei kepada rumah kontrakan tua tersebut, si Andi dan istrinya ini pulang pada saat waktu maghrib. Dan ketika di jalan pulang, istrinya si Andi ini bertanya kepada si Andi, "Pak, ada yang aneh gak sih? Kok di setiap kamar tidur tergantung tasbih dan buku yasinnya?" Nah, si Andi pun langsung menjawab, ya gak apa-apa lah mah, kan bagus. Itu berarti penghuni sebelumnya rajin ibadah. Nah, lagi pula rumah itu murah loh mah, 2 lantai dan juga dekat lagi dengan kantor kita, kata si Andi. 2 hari kemudian setelah mereka sepakat untuk mengontrak di rumah kontrakan tua tersebut, akhirnya mereka pun berkemas dan mengangkut barang. Namun ketika mereka berada di ujung gang, pada saat itu kondisi lampu gang mati dan lampu depan kontrakan mati. Istri si Andi ini melihat secara samar sesosok kuntilanak sedang berdiri melayang di depan kontrakan tersebut. Sontak saja istri si Andi ini langsung berdoa di dalam hati dan ia pun berbicara secara kecil di dalam hatinya dan meminta kuntilanak itu untuk pergi dari sana. Bukannya pergi, si kuntilanak itu malah melayang ke lantai 2 kontrakan tua tersebut.
Namun ketika itu istri si Andi ini tidak mau menceritakan hal tersebut kepada suaminya dan lanjut berbenah dan mengangkut-ngangkut barang. Setelah beberapa jam berlalu, acara pindahan pun selesai dan waktu malam pun tiba. Hal mistis terjadi kembali kepada istri si Andi ini. Ketika itu, istri si Andi sedang membersihkan lantai 2, ia menyapunya dan mengepelnya di setiap sudut ruangan. Namun tiba-tiba tercium kembali aroma yang sangat menyengat, bau layaknya bangkai dari salah satu kamar di sana. Ia pun penasaran dan melihat apakah ada bangkai atau tidak. Bukannya bangkai yang terlihat, bahwa ada sesosok kuntilanak yang sedang memperhatikannya dari arah jendela. Mukanya yang sangat pucat, matanya yang merah, sedang memandang tajam kepada dirinya. Dia pun langsung berdoa di dalam hati dan ia pun mengatakan memohon untuk pergi dari sana. Namun bukannya pergi, kuntilanak itu tetap di sana dan memperhatikannya terus. Mungkin kuntilanak itu telah lama bersemayam di sana dan menjadi penghuni kontrakan tua tersebut. Hari demi hari berlalu, hal-hal aneh sering terjadi di sana. Seperti tangisan seorang wanita di tengah malam, suara telapak kaki dari lantai 2, dan bahkan anak dari mereka yang bernama Putri sering tiba-tiba menangis dan matanya terbelalak ke arah tangga. Pada akhirnya setelah mengalami keanehan-keanehan yang terjadi kepada mereka, Andi dan keluarganya mengundang sanak keluarga dan juga rekan-rekan untuk berdoa dan berzikir bersama di rumah tersebut. Setelah berdoa, air dan garam ia taburkan di setiap sudut ruangan dan berharap agar makhluk di sana tidak mengganggu keluarganya lagi. Hari demi hari, minggu demi minggu mereka lalui dengan diiringi hal-hal aneh dan kejadian aneh. Pada akhirnya, Andi dan keluarganya memutuskan pindah dari sana dan mereka tinggal di sana sekitar 4,5 bulan saja. Hal tersebut menjadi pertimbangan si Andi karena dia memikirkan keselamatan dari anaknya tercinta. Nah, itulah kisah nyata tentang sesosok kuntilanak yang bersemayam di sebuah rumah kontrakan tua. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe-nya ya. See you to the next video. Bye-bye.